Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam rahayu bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bahtiar dengan NIM akhir 035. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membuat sebuah laporan daripada praktikum mata kuliah sistem pengendali elektrik yang mana ini merupakan pertemuan ke-13 atau pertemuan terakhir dengan judul yaitu Six Step BLDC, merupakan tugas ke-11. Sebelumnya, mata kuliah sistem pengendali elektrik ini diampu oleh dua dosen yaitu satu Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT dan dosen yang kedua yaitu ada Ibu Aulia Istiqomah SSTMT. Oke, langsung aja lanjut ke laporan. Apa aja yang akan dibahas pada laporan video ini, yaitu yang pertama ada BLDC, yang kedua ada metode Six Step, yang ketiga ada metode Sinwave BLDC, empat ada metode SVPWM, yang kelima ada percobaan, dan yang terakhir ada kesimpulan atau analisis. Langsung masuk ke yang pertama yaitu BLDC. Apa itu BLDC? BLDC atau brushless direct current motor adalah motor listrik arus arah yang tidak menggunakan sikat atau brush sehingga memiliki efisiensi yang sangat tinggi, umur pakai yang lebih lama, dan juga perawatan yang rendah. Pada motor BLDC, proses komutasi dilakukan secara elektronik menggunakan rangkaian inverter dan pengendali berbasis microcontroller, bukan secara mekanis seperti pada motor DC konvensional. Motor BLDC bekerja dengan memanfaatkan medan magnet dari rotor permanen dan arus listrik yang dialirkan ke kumparan stator secara bergantian. Pengaturan kecepatan dan juga torsi dilakukan melalui teknik PWM dan juga metode komutasi tertentu. Seringkali dibantu sensor Hall atau metode sensorless. Karena keunggulan tersebut, motor BLDC banyak digunakan pada kipas, kendaraan listrik, drone, dan juga sistem pada otomasi industri. Oke, selanjutnya ada metode Six Step. Metode Six Step adalah sebuah metode komutasi pada motor BLDC yang mengatur aliran arus ketiga fasa motor dalam 6 langkah Six Step. Jadi Six Step itu adalah 6 langkah. Selama satu siklus putaran, pada setiap langkah dua fasa diberi tegangan satu positif dan juga satu negatif, sedangkan fasa lainnya dalam kondisi off, sehingga medan magnet stator terbentuk secara bergantian untuk menarik rotor berputar. Selanjutnya, metode ini umumnya menggunakan sensor Hall untuk mendeteksi posisi rotor agar pergantian langkah komutasi terjadi pada waktu yang tepat. Six Step memiliki keunggulan berupa rangkaian dan algoritma kontrol yang sederhana serta efisiensi yang sangat cukup baik. Meskipun menghasilkan ripple torsi dan juga noise yang lebih besar dibandingkan metode sinusoidal, namun metode ini banyak digunakan pada aplikasi BLDC, motor sederhana, dan juga sistem dengan kebutuhan kontrol yang tidak terlalu presisi. Selanjutnya ada metode Sine-Wave BLDC. Metode Sine-Wave BLDC adalah metode komutasi yang mengalirkan arus ke tiap fase motor dalam bentuk gelombang sinus, sehingga medan magnet stator berubah secara halus dan juga kontinu mengikuti posisi rotor. Berbeda dengan metode Six Step, yaitu metode ini menghasilkan transisi medan yang lebih lembut, sehingga putaran motor menjadi lebih stabil. Pengendalian BLDC ini dengan metode Sine-Wave umumnya menggunakan PWM sinusoidal yang disinkronkan dengan posisi rotor, baik melalui sensor Hall, encoder, maupun metode sensorless. Keunggulan metode ini atau metode Sine-Wave BLDC adalah recall torsi dan juga noise yang sangat rendah, serta efisiensi dan juga kenyamanan kerja yang lebih baik, meski membutuhkan algoritma kontrol dan juga komputasi yang lebih kompleks. Metode Sine-Wave banyak digunakan pada aplikasi yang menuntut presisi dan juga kehalusan seperti kendaraan listrik dan sistem otomasi yang presisi. Oke, next yaitu metode Space Vector atau BLDC SVPWM, yaitu Space Vector Pulse Width Modulation atau SVPWM. Pada motor BLDC adalah metode pengendalian inverter tiga fasa dengan merepresentasikan tegangan stator sebagai vektor ruang. Dengan mengkombinasikan vektor aktif dan juga vektor nol, SVPWM mampu menghasilkan sinyal PWM yang lebih optimal dibandingkan metode konvensional. Metode ini memberikan efisiensi yang lebih tinggi, ripple torsi lebih kecil, dan memanfaatkan tegangan DC yang lebih maksimal. Meskipun membutuhkan algoritma kontrol yang lebih kompleks, SPVWM banyak digunakan pada aplikasi BLDC dengan performa tinggi seperti kendaraan listrik dan juga sistem penggerak pada dunia industri.
Pada percobaan pertama kita mengetes koordinat yang sudah dibuat, yaitu untuk mengetes STM 32 dengan delay 500. Oke. Buat yang pertama itu ini merupakan hasil daripada tes LED Bapil clone F103C8T6 dengan platform I/O dengan metode dengan Famuk Arduino dengan prompt yang kita gunakan yaitu buatkan program F103C8T6 kedipkan LED PC13 dengan waktu 500 milisecond. Pastikan setting upload flex mince setting CPU TAPID 0x2 BA041477 build upload sampai berhasil. Oke. Untuk percobaan pertama ini berhasil. Selanjutnya untuk tes Ini F1 ya STM. STM sebenarnya sama-sama STM F1 jenisnya sama ini. Cuma bedanya kalau yang Bluefield itu yang KW, kalau yang di sini itu yang ori. Kita pakai ini semua kan ada. Iya. Kayak biar tahu kalau cara KW gimana program. Ini loh, dilihatin ininya. Nah, yang ngebling kan lampunya. Kan mau ngejelasin program juga kan. Oke, sip. Oke. Baik, ini masuk kepada metode six step yang dimana pada osiloskop terjadi perubahan grafik yang bergantian karena six step seperti itu. Ya, 6 kali dikarenakan adanya pada rangkaian ini yaitu PUW apa? Ada tiga fase OTW gitu. Ada 3 fase yaitu PU sama W. Kebalik. Oh. Selanjutnya masuk kepada mode SPWM yang dimana dapat kita lihat grafiknya di sini. Dan pada osiloskop PWM-nya keluar seperti ini yang menandakan itu adalah pada mode SPWM. Pada rangkaian seperti ini kita menggunakan satu prop Rangkaian apa sih? karena SPWM menggunakan satu prop. Pneumatik. Rangkaian pneumatik, cok. Jika frekuensi dinaikkan, Cuma ikan bos. Alamak. jika frekuensi dinaikkan, dinaikkan PWM akan bergerak coba gitu lebih cepat atau belum? Lebih cepat tapi Lebih cepat torsinya lebih tinggi juga. dan torsi frekuensinya Kecepatannya lebih tinggi juga. Jadi lebih cepat. frekuensi lebih cepat dan torsi lebih tinggi Kan dia beda nih. Kirim datanya juga jadi lebih cepat. dan dimana pengiriman datanya lebih cepat. Nah, kemudian masuk kepada SPPWM yang dimana membuat motor bergerak maju. Jika kita rubah berkebalikan, Juainya nge-lag. Juainya nge-lag, Mas. kecil Alah, juainya nge-lag, Mas. Sama, Mas. Ntar not responding anjing. beda di Udah. Ya, guys. dan terlihat grafik. Sini, Mas. Ayo, apa grafiknya bagi macamnya, Be? Kan baca grafik ini gimana caranya? Baca, Zan. Ya apa? Terus. Bilangnya ini grafik spesifik. Spek ini satu prof saja. Termasuk kesimpulan yaitu berdasarkan pada percobaan six step BLDC dapat disimpulkan bahwa metode six step mampu menggerakkan motor BLDC secara efektif dengan sistem komutasi yang sederhana dan juga mudah diimplementasikan.
Pengaturan urutan penyalaan tiga fasa berdasarkan posisi rotor berhasil menghasilkan putaran motor yang stabil dan responsif terhadap perubahan sinyal kontrol. Namun hasil percobaan juga menunjukkan adanya ripple torsi dan juga noise yang relatif lebih besar dibandingkan metode Synwave atau SVPWM. Meskipun demikian, metode six step tetap sesuai untuk aplikasi sederhana yang tidak menuntut kecerdasan tinggi, serta menjadi dasar penting dalam memahami prinsip kerja dan kemodelan motor PLDC. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Tentunya saya mohon maaf apabila laporan ini, video edukasi ini masih kurang dalam penyampaian, dalam isinya. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.